sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 24 Maret 2022 bersama Romo Albertus Joni SCJ dari Lampung. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya Romo Albertus Joni SC dari komunitas Asrama Putra Leudehon dan SMA Yosudarso Metro mengundangmu untuk hari ini bersama-sama sejenak meluangkan waktu mendengarkan firman Tuhan, makan dari firman Tuhan, dan dikuatkan oleh sabda yang menyegarkan. Hari ini 24 Maret 2022 adalah hari Kamis dalam pekan Paskah yang ketiga. Saudari-saudaraku, bacaan hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir dia dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Ketika saya masih seorang student di Amerika, saya pernah membawa 3-4 teman saya yang semuanya adalah orang bule, orang Amerika asli, pergi ke rumah dosen kami di tepi danau. Dan dalam perjalanan itu mereka kelihatan sangat ketakutan. Walaupun saya sudah berusaha bercerita, saya dapat melihat ada sisi tegang di ujung mata mereka. Rupa-rupanya bagi kebanyakan orang bule, ada stereotip di antara mereka bahwa orang Asia itu tidak pandai menyetir. Jadi mereka takut kecelakaan. Dan di sudut hati saya, ya ada rasa jengkel juga ya. Saya yang sudah bertahun-tahun menyetir, berkendara, kok masih kurang dipercaya. Malah mereka tampak begitu kaku dan tegang selama perjalanan. Padahal kan saya Romo, kalaupun kecelakaan, ya langsung diberi minyak suci di tempat kan? Itu keuntungan berkendara dengan seorang Romo. Di mobilnya pasti selalu ada minyak suci, jangan takut. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita itu salah dimengerti orang lain, bukan? Kadang-kadang kita itu sudah berbuat baik, tapi masih dikomentarin. Kadang-kadang kita sudah melakukan dan menolong orang lain semampu kita, tapi selalu saja ada orang yang tidak puas.
Ya, itulah manusia. Tidak ada yang sempurna. Seperti kita sendiri tidak sempurna, orang lain pun tidak sempurna. Saya dapat mengerti mengapa Tuhan Yesus agak jengkel dengan orang-orang yang meragukan dia ketika dia mengusir suatu setan yang membisukan. Di antara orang-orang itu bahkan berkomentar, ia mengusir setan dengan kuasa pangeran iblis, Beelzebul. Dia mengusirnya dengan kekuatan setan, sehingga Yesus mau tidak mau mengungkapkan kejengkelan hatinya dengan berkata, kalau iblis melawan iblis, lalu bagaimana kerajaannya akan bertahan? Teman-teman yang terkasih, kadang-kadang tanpa sadar, kita juga ada kok di posisi orang yang gampang komentar. Komentar nggak bayar, komentar itu gratis. Itu sebabnya kita mudah melemparkan kata-kata yang kadang-kadang tidak perlu, bahkan kata-kata yang mematikan dan menjatuhkan orang lain. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, hari ini saya mengundangmu untuk pertama-tama menjadi pendengar yang baik. Alih-alih menjadi seorang yang gampang mengomentari orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan, kita bisa kok melihat, mengamati, lalu merefleksikan bagaimana Allah bekerja dalam sebuah peristiwa. Kalau engkau adalah seorang outsider, seorang yang tidak mengerti latar belakang peristiwa, mengapa peristiwa itu terjadi, apa sejarahnya, bagaimana dia terlibat di dalamnya, maka mungkin ini momen yang baik bagimu untuk sadar bahwa jangan cepat menghakimi. Teman-teman yang terkasih, bacaan pertama nanti kalau Anda sempat buka dari kitab Nabi Yeremia, bacaan hari ini dibuka dengan Shema Israel, dengan seruan Tuhan Allah Yahweh yang menghentak bangsa Israel. Dengar Israel, aku ini Tuhan Allahmu, dan engkau adalah milikku, engkau adalah umatku. Perjanjian antara Yahweh dengan bangsa terpilih Israel dimulai dengan kata Shema Israel, dengar Israel. Tuhan menuntut kita loh untuk menjadi pendengar. Kita ini bangsa pilihannya, orang-orang yang terpilih. Maka Tuhan tidak mengatakan, komentarlah Israel, bicaralah. Tidak, Tuhan tidak memanggil kita untuk itu. Tuhan memanggil kita untuk pertama-tama menjadi pendengar firman-Nya, pendengar sabdanya. Maka ketika engkau tergoda untuk mulai berkomentar saat orang mulai melakukan sesuatu, saat engkau tidak puas hati lalu mulutmu merasa gatal mengomentari sesamamu, ingat sabda Tuhan hari ini, Shema Israel, Shema Johnny, Shema Yofi, Shema Lucy, siapapun Anda, dengarlah, dengarkan firman Allah. Hanya firman Allah yang menjadi batu penjuru yang menyelamatkan. Hanya firman Allah yang menjadi batu penjuru supaya Anda mampu punya perspektif yang lebih luas untuk melihat hidup orang lain, tapi lebih-lebih untuk melihat hidupmu sendiri. Mintalah satu rahmat hari ini, teman-teman. Mintalah rahmat telinga yang besar. Mintalah sekali lagi telinga seperti telinga babi yang besar. Supaya kita sebelum bicara, belajar mendengarkan. Tuhan memberkatimu. Saya Romo Albertus Joni, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 24 Maret 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.